A child is both anemic at the same time, but can be present over the life cycle of one individual, for example, stunted during the first years and obese as an adult. And what are the impacts of malnutrition? Malnutrition elevates the risk of impaired health and development, as well as mortality of infant and child. People with malnutrition have higher risk to get infectious and non-communicable diseases. Malnutrition also amplifies healthcare costs and reduces productivity, which can affect the country's economic growth and human development. To strengthen the existing malnutrition eradication programs, research-informed decision-making is needed to develop efficient and target-specific policies and programs. Micronutrient biomarkers becomes a critical part of research as indicators of the nutritional status in nutrient deficiency and its functional consequences, as well as the effectiveness of interventions. In carrying out biomarker examinations, many researchers face the challenge of obtaining cost and resource-efficient analysis with well-guaranteed quality. Therefore, to answer those challenges, micronutrient biomarker examination can be carried out in multiplex technology. This multiplex technology provides a more economic, rapid, and ecologically sound alternative for research that requires testing various biomarkers per sample, because the multiplex can analyze several biomarkers in one run. Semiorecfon, as a Center for Food and Nutrition Studies, continues to innovate in providing excellent service for customers. Accommodating the needs of researchers and other stakeholders, now Semiorecfon has proudly provided a multiplex human micronutrient assessment service that can analyze several micronutrient biomarkers in one examination. The micronutrient biomarkers analyzed includes alpha-1 acid glycoprotein, C-reactive protein, ferritin, retinol-binding protein 4, soluble transferrin receptors, histidine-rich protein 2, and thyroglobulin biomarkers. For further information, feel free to ask us through our social media channels. Certainly, you and I know the reason why. Good health and nutrition are important for us. Looking after this matters all part of the parenting. It's CCNE, early childhood care, nutrition and education, integrated from holistic for child growth and development. Together in synergy, we will achieve children's happiness in our hands. It's CCNE, enhancing the quality of our next generation, starting from determining the right nutrition from our family, neighborhood and educators. Let's go and start to share a healthy life to everyone in our community. Certainly, you and I know the reason why. Good health and nutrition are important for us. Looking after this matters all part of good parenting. It's the CNE, early childhood care, nutrition and education, integrated from holistic for child growth and development. Together in synergy, we will achieve children's happiness in our hands. It's CCNE, enhancing the quality of our next generation, starting from determining the right nutrition from
from our family, neighborhood and educators. Let's go and start to share a healthier life to everyone in our community. It's a CNE, enhancing the quality of our next generation, starting from determining the right nutrition from our family, neighborhood and educators. Let's go and start to share a healthier life to everyone in our community. Ooh, ah, ooh, ah. It's just the Annie. Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar bahwa sebagai orang tua, kita harus memberikan makanan yang sehat dan bergizi bagi anak kita. Mari kita dengar ulasannya lebih lanjut. Pedoman gizi seimbang disusun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas dasar hasil riset kesehatan dasar nasional yang menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi konsep gizi seimbang. Maka, diperlukannya upaya perubahan perilaku gizi masyarakat untuk mencegah sekaligus memperbaiki status gizi yang ada. Pesan utama dalam pedoman gizi seimbang adalah untuk mengkonsumsi makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dengan jenis dan jumlah atau porsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Bentuk visual dari pedoman gizi seimbang ada dua jenis, yaitu tumpeng gizi seimbang, yang menggambarkan panduan porsi makan dan minum yang beragam dalam ukuran rumah tangga dalam sehari. Serta piring makanku, yang menggambarkan panduan sajian makanan dan minuman setiap kali makan. Jika dibandingkan dengan definisi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, pedoman gizi seimbang harus memberikan saran sesuai konteks, pola produksi dan konsumsi, pengaruh sosial budaya, data komposisi gizi makanan, akses terhadap makanan, serta berdasarkan prinsip makan dan gaya hidup sehat. Dan pastinya mampu menjawab prioritas gizi dan kesehatan masyarakat. Selain itu, tak dapat kita pungkiri bahwa ketersediaan dan konsumsi pangan setiap individu maupun rumah tangga tidak selalu dapat memenuhi pedoman gizi seimbang yang telah dianjurkan pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang belum dapat dipenuhi oleh pedoman gizi seimbang Indonesia. Panduan Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal atau PGSPL yang dikembangkan dengan perangkat OptiFood dari Organisasi Kesehatan Dunia
dapat menguatkan pedoman gizi seimbang Indonesia. Untuk membantu perbaikan praktik konsumsi dengan tanpa mengabaikan prinsip gizi seimbang, maka PGSPL hadir dengan panduan porsi atau dalam ukuran rumah tangga maupun gram dan frekuensi konsumsi makanan dan minuman beragam dalam seminggu dengan memanfaatkan pangan lokal. PGSPL disusun berdasarkan masalah gizi yang spesifik lokal dengan mempertimbangkan akses dan ketersediaan makanan, pola makan, porsi makan, dan harga dari makanan tersebut bagi target masyarakat. Adanya PGSPL dapat menjawab tantangan, seperti yang diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Simeo Rekfon, bahwa masalah gizi yang dialami masyarakat Indonesia bervariasi jenis dan jumlahnya. Gambar ini menunjukkan tingkat keparahan berdasarkan jumlah masalah gizi yang terjadi di 50 kabupaten prioritas stunting di Indonesia pada kelompok usia balita. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masalah gizi atau problem nutrients juga ditemukan pada daerah yang tahan pangan. Artinya, potensi pangan lokal bergizi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal dalam pola konsumsi balita. Pemenuhan gizi anak secara optimal tidak harus dengan bahan pangan yang mahal. Bahan pangan yang tersedia di lokasi setempat, jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, dapat menanggulangi masalah gizi anak. Pemanfaatan pangan lokal dalam PGSPL dapat memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, membantu mengembangkan usaha pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yuk, mari kita lihat contohnya. Ibu Rina dengan anaknya, Sinta, tinggal di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bu Rina aktif melakukan pemeriksaan kehamilan dan mengikuti posyandu setiap bulan. Bersama ibu-ibu yang lain, saat mengikuti kelas ibu hamil, Bu Rina mendapatkan sosialisasi dari nutrisionis puskesmas terkait masalah gizi apa saja yang banyak dialami balita di Kabupaten Bangka. Disampaikan pula pesan-pesan panduan gizi seimbang yang sesuai dengan masalah gizi dan usia anak di Kabupaten Bangka. Setelah Sinta lahir, Bu Rina tetap aktif mengajak Sinta ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anaknya. Pada saat posyandu, nutrisionis puskesmas didampingi kader posyandu menjelaskan pesan PGSPL sesuai usia anak di Kabupaten Bangka, serta diberi contoh resep makanan padat gizi. Kini, Sinta berusia 8 bulan. Jika kita ingat lagi penjelasan nutrisionis, pada usia ini banyak anak mengalami kekurangan zat besi, folat, vitamin B6, dan B12. Di masa ini juga, Sinta sebaiknya tetap diberikan ASI, serta mengkonsumsi 2 kali makan utama dan 1 kali selingan setiap hari. Jangan lupa konsumsi makanan pokok setiap kali makan. Protein hewani 1 hingga 2 kali dalam sehari. Protein nabati dan buah setiap hari. Serta sayuran setiap hari. Termasuk diantaranya sayuran hijau daun paling tidak 2 kali dalam seminggu. Tak lupa berikan bubur hati ayam dan bayam 1 kali sehari. Setelah mendapatkan info tersebut, Bu Rina mulai dengan menyusun menu dan daftar belanja mingguan dengan bahan-bahan yang dapat dibeli dari pasar di dekat rumah Bu Rina. Bu Rina selalu menyediakan makanan sehat dan padat gizi bagi Sinta sesuai usianya. Untuk membantu mengingat bahan makanan padat gizi yang sudah dikonsumsi Sinta, Bu Rina mencatatnya di lembar checklist. Caranya, catat jenis atau menu yang dimakan atau diminum Sinta selama sehari, sejak pagi hingga malam. Selama 1 minggu, catat berapa kali Sinta mengkonsumsi tiap kelompok bahan pangan. Jumlahkan selama 1 minggu. Lalu bandingkan dengan anjuran yang disampaikan nutrisionis. Apakah sudah sesuai untuk tiap kelompok bahan pangan? Jika porsi tidak sesuai anjuran, maka catat pada kolom catatan.
Saat Sinta berusia 3 tahun, Bu Rina mulai mengajak Sinta mengikuti kegiatan PAUD di desanya. Setiap bulan, para orang tua dikumpulkan untuk mengikuti kegiatan pendampingan orang tua terkait perkembangan dan pertumbuhan anak oleh pendidik PAUD dan nutrisionis puskesmas. Di sini, Bu Rina diingatkan kembali terkait pesan PGSPL bagi anak usia dini dan contoh resep masakan padat gizi. Setelah memberikan makanan sehat dan bergizi, sesuai PGSPL hingga usia 5 tahun, saat Sinta akan naik kelas, Bu Guru menjelaskan bahwa Sinta tumbuh dan berkembang dengan baik, sesuai usianya. Selain itu, Bu Rina merasa bahagia karena lebih mampu mengatur pengeluaran untuk makanan dan transportasi ke pasar. Pengalaman Bu Rina dan Sinta menunjukkan bahwa penerapan PGSPL dalam kehidupan sehari-hari merupakan pilihan untuk membantu percepatan penurunan stunting yang mengintegrasikan sektor-sektor pada program intervensi gizi spesifik dan sensitif. PGSPL bagi balita di 50 kabupaten prioritas stunting dapat dilihat pada katalog panduan gizi seimbang berbasis pangan lokal. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi laman dan media sosial resmi kami. It's time to open our eyes to a bright and promising future. We'll rise to the call of the times and create a stronger tomorrow. Let's start to make a difference, teaching everyone to learn through science, health, and technology. We will share our expertise by promoting knowledge and policies. We can build a better world. Let us take a stand for our visions of hope, making future plans for the people to grow in a life filled with happiness and green. Here at Symbion, building the future is our legacy. We'll achieve our goals through partnership, creating opportunities. By working hand in hand, we can accomplish all our dreams. For a better quality of life is now within our reach. Let us take a stand for our visions of hope, making future plans for the people to grow in a life filled with happiness and green. Here at Symbion, building the future is our legacy.
nourished. Run fast towards your goal. Live life with full of hope. Together we'll make it happen. Nutrition goes to school. 'Cause we are the agents of change. And higher breathe the greatness. We are the agents of change. 'Cause we're the awesome generation. To dream of a better future, we need a healthy present. Good nutrition we must nurture to build an active world. Breakfast before you go, make sure your plate's complete with food that can make you nourished. Run fast towards your goal. Live life with full of hope. Together we'll make it happen. And GTS is the way. We are the agents of change. And higher breathe the greatness. We are the agents of change. 'Cause we're the awesome generation. Cause we're the awesome generation. Malnutrition in all its forms is a persistent problem across Southeast Asia. UNICEF, WHO, and World Bank report that every 4 children under 5 years of age are stunted, and 1 out of 10 of under 5 children are each and overweight. And the scary that 1 in every 2 children in the Southeast Asia has at least one micronutrient deficiency. What is malnutrition? Malnutrition is a term used to refer to deficiencies, excessive and/or imbalanced nutrient intake and utilization. Undernutrition are inclusive to underweight, wasting, stunting, and micronutrient deficiencies, while the term referred to overnutrition belongs to overweight, obesity, and micronutrient excess. Some form of malnutrition can coexist in one individual, such as a child who is overweight and anemic at the same time, but can be present over the life cycle of one individual, for example, stunted during the first years and obese as an adult. And what are the impacts of malnutrition? Malnutrition elevates the risk of impaired health and development, as well as mortality of infant and child. People with malnutrition have higher risk to get infectious and non-communicable diseases. Malnutrition also amplifies healthcare costs and reduces productivity, which can affect the country's economic growth and human development. To strengthen the existing malnutrition eradication programs, research-informed decision-making is needed to develop efficient and target-specific policies and programs. Micronutrient biomarkers becomes a critical part of research as indicators of the nutritional status in nutrient deficiency and its functional consequences, as well as the effectiveness of interventions. In carrying out biomarker examinations, many researchers face the challenge of obtaining cost and resource-efficient analysis with well-guaranteed quality. Therefore, to answer those challenges, micronutrient biomarker examination can be carried out in multiplex technology. This multiplex technology provides a more economic, rapid, and ecologically sound alternative for research that requires testing various biomarkers per sample, because the multiplex can analyze several biomarkers in one run. Semiorecfon, as a Center for Food and Nutrition Studies, continues to innovate in providing excellent service for customers. Accommodating the needs of researchers and other stakeholders, now Semiorecfon proudly provided a multiplex human micronutrient assessment service that can analyze several micronutrient biomarkers in one examination. The micronutrient biomarkers analyzed includes
alpha-1 acid glycoprotein, C-reactive protein, ferritin, retinol-binding protein 4, soluble transferrin receptors, histidine-rich protein 2, and thyroglobulin biomarkers. For further information, feel free to ask us through our social media channels. Certainly, you and I know the reason why. Good health and nutrition are important for us. Looking after this matters all part of good parenting. ECCNE, early childhood care, nutrition and education, integrated holistic for child growth and development. Together in synergy, we will achieve children's happiness in our hands. ECCNE, enhancing the quality of our next generation, starting from determining the right nutrition from our family, neighborhood and educators. Let's go and start to share a healthy life to everyone in our community. Certainly, you and I know the reason why. Good health and nutrition are important for us. Looking after this matters all part of good parenting. It's the CNE, early childhood care, nutrition and education, integrated holistic for child growth and development. Together in synergy, we will achieve children's happiness in our hands. ECCNE, enhancing the quality of our next generation, starting from determining the right nutrition from our family, neighborhood and educators. Let's go and start to share a healthier life to everyone in our community. It's the CNE, enhancing the quality of our next generation, starting from determining the right nutrition from our family, neighborhood and educators. Let's go and start to share a healthier life to everyone in our community. It's the CNE. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Selamat pagi semua Bapak dan Ibu, serta video konferensi kelima dengan materi review tata laksana gizi dalam seluruh daur kehidupan. Selamat pagi Bapak dan Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di video konferensi kelima, di mana ini sudah mulai menuju akhir pelatihan dari tata laksana gizi masyarakat bagi tenaga pelaksana gizi TPG di Puskesmas 2023 dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2023. Sebelumnya, apa suara saya terdengar? Jelas, Mbak. Jelas ya? Oke.
Sesuai dengan materi hari ini, yaitu review tata laksana gizi dalam seluruh kehidupan, akan dibacakan atau akan dipresentasikan oleh Kak Sari Kusuma, Magister Gizi dari Siamel Wekor. Kepada Kak Sari, apakah sudah siap? Baik, sebentar. Ya. Siap ya Kak Sari, materi akan dijelaskan oleh Kak Sari. Pada Kak Sari saya persilakan untuk waktunya sampai dengan jam 11 sudah dengan diskusi tanya jawab ya Kak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama, mungkin apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas. Mbak, Ya, suaranya baik. kecil. Ada yang kecil, ada yang jelas mungkin. Jelas. Ya, baik. Baik, mungkin kita mulai saja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah hadir dalam kegiatan video conference atau sesi tatap muka secara online kali ini di pelatihan ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin juga pagi-pagi sambil berkegiatan di tempat bekerjanya atau puskesmasnya masing-masing. Semoga kegiatan ini menjadi ladang ibadah buat kita semua. Amin. Baik. Mari kita mulai sesi hari ini. Izin share screen. Ya, semoga sudah terlihat. Jadi, pertama-tama Bapak Ibu yang hadir di kegiatan video conference kali ini diharapkan sudah ya membaca dan mengerjakan tugas terkait tata laksana gizi masyarakat yang ada dalam MOOC. Namun pada sesi kali ini kita mencoba nih melakukan review. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham atau masih ada yang kurang jelas atau masih ada ternyata saya salah menangkap nih gitu. Mari kita pada kegiatan hari ini kita akan melakukan review untuk tata laksana gizi masyarakat dalam daur kehidupan. Nah, ini sebagai pengingat saja bahwa masalah gizi itu sangat dekat dengan kita, ada di sekeliling kita, dan mulai dari anak-anak, lalu di setiap tahapan pertumbuhan juga, dari sampai remaja, lalu di usia berikutnya ada remaja, lalu ada di lanjut usia, sampai berikutnya membentuk siklus. Nah, ini tiap tahapan ini jika masalah gizinya timbul, lalu tidak segera diperbaiki, maka akan menjadi faktor resiko terjadinya masalah gizi dan kesehatan pada tahapan kehidupan berikutnya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap gizi, kondisi gizi pada ibu dan anak. Jadi ada faktor yang langsung, ada faktor penyebab tidak langsung, lalu juga ada faktor penentunya atau faktor dasarnya seperti itu. Yang faktor langsung sudah kita ketahui pasti ada pola makan, dietnya, lalu bagaimana pengasuhannya, sehingga nanti pada ibu dan anak maupun itu bagaimana terkait kesehatannya secara umum, lalu bagaimana dengan perkembangannya, misalnya kalau pada anak-anak pasti akan berpengaruh pada kognitifnya, lalu performanya dalam sekolah, dalam berkegiatan, lalu kalau misalnya dewasa dalam bekerja, kalau lansia dalam berkehidupan. Nah, ini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau
mendasari terjadinya masalah-masalah gizi. Nah, sebenarnya conceptual framework ini bisa kita adopsi atau dijadikan referensi untuk melakukan penggalian informasi pada masalah gizi tidak hanya ibu dan anak, tapi juga pada tahapan-tahapan kehidupan lainnya, misalnya remaja maupun lansia. Baik, sambil ngecek nih apakah Bapak Ibu sudah siap di sesi kali ini, boleh share sedikit mungkin di chat, silahkan. Menurut Bapak Ibu masih ingat apa tidak proses asuhan gizi itu apa? Lalu apakah proses asuhan gizi itu berbeda dengan nutrition care process? Silahkan, mungkin saya tunggu 1 menit. Silahkan Bapak Ibu share di chat. Boleh dituliskan. Silahkan. Ada yang bilang proses asuhan gizi dan nutrition care process sama. Lalu ada serangkaian kegiatan yang terdiri dari PDME. Baik, ini sepertinya jawabannya udah satu suara ya, jadi jawabannya sama dan berisi tentang PDME. Benar sekali, jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat dari panduan yang ada dari Kemenkes Indonesia sendiri, PAG itu adalah proses asuhan gizi adalah serangkaian aktivitas yang terorganisir atau sistematis nih. Lalu dilakukan dengan cara memanfaatkan PDME, yaitu pengkajian, diagnosis gizi, intervensi gizi, monitoring, dan evaluasi. Lalu kalau misalnya kita bandingkan definisi dari Komite Standarisasi Bahasa NCP sendiri, sama. Jadi, nutrition care process atau proses asuhan gizi adalah metode, salah satu metode untuk pemecahan masalah secara sistematis menggunakan ADIME. Hanya saja PDIME merupakan translasi atau apa namanya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia saja. Itu jadi sama ya Bapak Ibu. Alhamdulillah nih materi kemarin selama sebulan lebih ya, sudah sebulan lebih ini alhamdulillah sudah dimakan oleh Bapak Ibu semua. Nah, untuk sasarannya sendiri, proses asuhan gizi ini ada yang perseorangan atau klien, ada pasien, ada anggota keluarganya atau pengasuhnya. Ada juga kalau di kita yang masyarakat gitu ya, yaitu di populasi. Ada kelompok, komunitas, dan masyarakat. Namun pada pelatihan kali ini kita akan lebih fokus ke upaya pada masyarakat. Ya, jadi proses asuhan gizi sendiri merupakan proses yang memiliki 4 tahapan. 4 tahapan dari mulai pengkajian gizi, diagnosis, intervensi, dan monitoring evaluasi, dan masing-masing tahapan ini sebenarnya unik, spesifik, tapi saling terintegrasi. Dan dalam pelaksanaannya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi, untuk melakukan proses asuhan gizi secara terpadu, tenaga pelaksana gizi dituntut untuk memiliki kompetensi dasar dalam melakukannya, dari mulai yang umum seperti berpikir kritis, kemampuan berpikir kritis, lalu berkolaborasi, berkomunikasi, lalu mengungkapkan hal-hal itu, melakukan praktiknya itu berdasarkan data atau fakta, lalu memahami dan mempraktikkan kode etik, dan yang paling penting adalah pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam dietetik. Itu makanya pada pelatihan ini kita salah satu upaya melakukan pembekalan terhadap hal tersebut. Gitu. Tapi
tidak perlu kita pungkiri juga bahwa dalam pelaksanaan proses asuhan gizi itu ada hal-hal di level masyarakat yang menjadi faktor yang mempengaruhi bagaimana masyarakat itu atau klien atau pasien itu menerima informasi gizi atau nantinya adalah intervensi gizi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau TPG Puskesmas dalam proses asuhan gizi seperti itu. Nah, itu apa saja? Mulai pertama faktor ekonomi, lalu bagaimana dengan kondisi sosial atau budaya yang ada di masyarakat tersebut, lalu secara geografis atau area praktek pelayanannya itu bagaimana, dan yang paling utama bagaimana sistem pelayanan kesehatan di masyarakat tersebut, seperti itu. Nah, kalau misalnya faktor dari masyarakatnya sudah ada nih, lalu faktor dari TPG-nya juga sudah ada, lalu dilakukan proses asuhan gizi terstandar yang terpadu seperti itu. Lalu apa sih yang paling utama? Yang paling utama ada ini yang bagian oranye di tengah. Jadi kegiatan ini semua itu membutuhkan hubungan antara klien, jadi bisa individu atau masyarakat, dengan tenaga pelaksana gizi itu sendiri. Gitu. Jadi perlunya ada hubungan kerjasama seperti itu. Sehingga proses asuhan gizi ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, ini adalah rujukan. Jadi kalau dari Kemenkes sendiri masih yang versi 2018, ini ada pedoman proses asuhan gizi, lalu untuk IDNT atau standarisasi terminologinya sendiri, ini yang terbaru di tahun 2017. Seperti itu. Nah, baik. Sekarang untuk merefresh lagi ingatan Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu. Untuk 4 langkah proses asuhan gizi, kita masuk ke bagian pengkajian. Ada yang ingat? Silakan Bapak Ibu, pengkajian itu apa? Boleh silakan ditulis di chat. Kita cek pemahaman bersama. Silakan, Bapak Ibu. Baik, ada yang menjawab assessment dari Pak Daniel Nugraha ya. Ada lagi mungkin pengertiannya? Yang lain Bapak Ibu silakan. Ya, baik. Sambil kita bareng-bareng ya, kita melihat pengkajian mengumpulkan data, pengkajian ada meliputi data antropometri, fisik, klinis, biokimia, nutrisi, sosial. Baik, ada yang mengkaji 5 domain. Pengkajian mengumpulkan data. Baik, jadi dari Bapak Ibu tadi banyak mengeluarkan kata-kata mengumpulkan atau mengkaji gitu ya. Jadi sudah benar kalau kita melakukan assessment atau pengkajian itu adalah pertama-tama kita harus mengumpulkan dulu. Tapi jangan lupa bahwa setelah data itu dikumpulkan, setelah informasi-informasi itu kita kumpulkan, kita perlu melakukan verifikasi apakah data yang Bapak Ibu kumpulkan itu sudah valid, sudah benar adanya, lalu setelah diverifikasi, kita perlu melakukan interpretasi bagaimana jika data ini dibandingkan dengan standar
referensi. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa melakukan interpretasi data, misalnya apakah jadi ininya tinggi, termasuk tinggi, rendah, baik, buruk. Nah, itu tuh muncul setelah dilakukan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan. Coba pengkajian. Jadi untuk datanya sendiri ternyata Bapak Ibu sudah paham bahwa ada 5 ya data dasar dalam proses pengkajian asesmen. Tapi kata kunci yang masih belum muncul atau baru sedikit yang memunculkan adalah verifikasi dan interpretasi, yang jangan sampai lupa. Jadi datanya tadi sendiri ada data antropometri, biokimia, klinik itu atau fisik, lalu ada data dietary atau konsumsi, lalu ada riwayat klien. Jadi biasanya kita sebut ABCD dan klien. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab di chat. Seru sekali. Terima kasih. Ini artinya Bapak Ibu sudah membaca dan memahami gitu ya. Berikutnya, kita coba melihat satu-satu dari mulai data antropometri. Jadi data ini didapat dari pengukuran tubuh maupun komposisinya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari IDNT, contoh ini kita ambil contoh saja, terminologinya itu di AD 1.1 itu ada komposisi tubuh, pertumbuhan, maupun riwayat berat badan. Nah, secara umum, itu contoh data untuk antropometri itu, kalau untuk dewasa ada, kita bisa gunakan IMT, kalau remaja IMT per U, kalau balita bisa dari BB per U, PB per U, TB per U, seperti itu. Jadi misalnya untuk wasting, stunting, lalu gizi kurang, gizi buruk, itu bisa dari data ini. Bahkan data yang didapat saat posyandu, SKDN, itu juga bisa dimanfaatkan untuk bagian pengkajian di antropometri ini. Nah, lalu translasinya bagaimana untuk Bapak Ibu yang bekerja di puskesmas? Nah, kalau untuk di puskesmas, kan itu biasanya ada indikator program gizi ya. Jadi ini contoh saja yang bisa diambil terkait antropometri, itu ada persentase balita yang ditimbang berat badannya, lalu ada persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan, lalu ada persentase balita ditimbang yang naik BB-nya, atau yang tidak naik atau tidak naik 2 kali berturut-turut, atau bahkan data persentase BBLR. Nah, ini bisa termasuk dari data antropometri. Berikutnya adalah B, data biokimia. Ini pemeriksaan laboratorium biasanya, atau juga bisa atau ini biasanya dilakukan dibantu oleh tenaga kesehatan lainnya, atau juga kalau tenaga kesehatannya terbatas biasanya juga bisa dilakukan TPG saat di lapangan. Digunakan untuk melakukan estimasi bagaimana cadangan atau ketersediaan zat-zat gizi yang ada pada tubuh secara biologis gitu. Ini contohnya saja yang ada di IDNT, ada profil glukosa darah, anemia, profil urin, seperti itu. Ini kalau anemia di data puskesmas, misalnya ada anemia pada remaja, anemia pada ibu hamil. Lalu kalau misalnya untuk yang terkait profil glukosa darah, bisa didapat datanya dari misalnya jumlah penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang diperiksa gula darahnya dibandingkan dengan jumlah kasus DM yang ditemukan. Lalu juga bisa, kalau Bapak Ibu ingat materi terkait epidemi, itu kan ada yang penyakit tidak menular ya. Contohnya bisa dicek tadi dengan glukosa darah atau prevalensi hiperkolesterolemia.
Seperti itu. Nah, berikutnya C. Ini tadi A, antropometri, B, biokimia, C. Sekarang C adalah klinik atau data fisik. Ini evaluasi terkait tubuh kita yang bisa dilihat seperti itu, yang berkaitan dengan tanda-tanda kekurangan atau kelebihan zat gizi tertentu. Jadi, kalau zaman dulu itu kita suka dikasih lihat kalau misalnya malnutrisi, energi kronik, atau itu dengan busung lapar, dengan perut buncit, tapi badan kurus, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu salah satu contoh bagaimana mendapatkan data untuk domain fisik ini. Lalu misalnya kalau pada bayi atau lansia itu biasanya fungsi menelan, lalu bagaimana kondisi gigi, lalu nafsu makan. Nah, itu juga hal-hal yang bisa kita jadikan data penunjang dalam pengkajian di domain fisik. Berikutnya adalah pengkajian asupan makan, riwayat asupan makan. Bagaimana klien atau masyarakat itu mengonsumsi makanannya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai tanda awal masalah gizi, mulai dari asupan makan, yang benar-benar praktek makannya, jadi bisa asupan makanan ataupun ASI dan makanan lainnya, atau bisa faktor-faktor yang mendukung perilaku makannya. Jadi, apakah ada kebudayaan tabu untuk makan, perilaku makannya, lalu ketersediaan pangannya. Nah, hal-hal seperti itu merupakan data yang bisa kita kategorikan dalam food history atau pengkajian asupan makan. Nah, bagaimana kalau data dari yang biasanya tersedia di puskesmas itu bisa mulai dari persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI, lalu persentase rumah tangga yang mengonsumsi garam beriodium, lalu persentase balita yang mendapatkan dan mengonsumsi kapsul vitamin A, lalu kalau untuk ibu hamil bisa dengan tablet tambah darah, rematri atau remaja putri juga tablet tambah darah, ibu nifas itu dengan kapsul vitamin A. Ini adalah contoh beberapa ya. Lalu berikutnya yang terakhir adalah, kalau tadi kita sudah punya data A, B, C, D, yang terakhir adalah riwayat klien. Atau di sini konteksnya masyarakat. Ya. Di riwayat klien ada data personal, ada riwayat sosial. Data personal itu contohnya bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di wilayah kerja Bapak Ibu. Lalu kemampuan membaca, apakah ini nanti menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya pembacaan label makanan atau pembacaan suplementasi, label suplementasi. Lalu usia, suku etnis, pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan lainnya. Lalu kalau riwayat sosial itu kondisi geografisnya misalnya, lalu tempat tinggalnya rata-rata seperti apa, lalu akses terhadap layanan kesehatan, agama, mungkin hal-hal seperti itu yang bisa kita tambahkan menjadi informasi pendukung dalam proses pengkajian gizi. Nah, ini adalah sumber data untuk pengajian yang pasti Bapak Ibu sudah lihat di video, tapi kalau kita translasikan dari data di puskesmas sendiri, data apa saja yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, bisa menggunakan data dasar puskesmas, atau program atau profil puskesmas laporan tahunan juga bisa, lalu ada bisa memanfaatkan hasil dari riset kesehatan terbaru, biasanya kan ada laporannya hingga ke kabupaten, nah itu juga bisa dimanfaatkan kalau misalnya kecamatannya, data-data per kecamatan kan ada. Lalu
surveillance pemantauan status gizi, dan juga yang sekarang pasti secara sistem ada, itu adalah EPP BGM. Ya, seperti itu. Baik. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengajian gizi. Intinya, kami mengharapkan Bapak Ibu sudah paham, karena intinya adalah tadi kalau misalnya kita ingat di lingkaran model proses asuhan gizi, salah satu dasar untuk melakukan proses asuhan gizi terpadu atau tata laksana gizi pada masyarakat ini adalah keterampilan, pengetahuan dan keterampilan dietetik, sehingga diharapkan dasar-dasar misalnya faktor-faktor penyebab dasar, lalu etiologi penyakit itu sudah dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, sekarang diagnosis gizi, silahkan. Bapak Ibu silahkan sharing kembali pemahamannya terkait pengertian diagnosis gizi. Mungkin saya beri waktu 1 menit, silahkan. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ini tadi kalau saya lihat ini perlu waktu untuk mengetiknya ya. Saya tunggu. Baik, sudah ada yang menjawab. Diagnosis gizi terdiri dari PES, problem, etiologi, sign. Ada lagi pendapat lain? Silahkan. Ada yang menjawab ini terkait diagnosis gizi berarti terkait dengan identifikasi dan gambaran masalah gizi spesifik yang dapat diintervensi. Ada yang menjawab bukan diagnosis medis. Baik. Baik, jadi ini alhamdulillah Bapak Ibu sudah satu pemahaman ya. Diagnosis gizi intinya adalah melakukan identifikasi masalah gizi, lalu apa sih penyebabnya, lalu ditandai dengan apa saja tanda dan gejalanya itu. Sehingga muncullah kalau misalnya kita melakukan menyusun diagnosis gizi, itu terdiri dari problem, etiologi, dan sign and symptom atau tanda gejala. Seperti itu. Dan memang kalau misalnya dalam proses asuhan gizi yang kita kenal lebih dahulu dalam proses asuhan gizi individu, itu kita biasanya menggunakan bahasa-bahasa standar dan kode-kode standar sehingga memudahkan ahli gizi maupun dalam proses melakukan diagnosis gizi dari awal, mulai pengkajian juga sampai terakhir. Jadi sebenarnya dalam nutrition care proses terminologi itu pengkodean itu ada dari seluruh ADIME atau PEDIME ini. Seperti itu. Sebentar. Nah, ini adalah domain dalam
diagnosis gizi jadi ada 3, domain intake atau asupan, domain klinik atau klinis, ada domain behavior dan perilaku dan lingkungan, seperti itu. Kalau asupan ya terkait asupannya, mulai dari energi, zat-zat gizi, substansi lainnya, misalnya kalau misalnya di masyarakat mungkin ada yang daerahnya itu daerah pertambangan, misalnya. Nah, misalnya ada yang sampai mengecek asupan mineral yang berkaitan dengan polusi pertambangan. Misalnya lalu ada domain klinis adalah masalah-masalah gizi yang berhubungan dengan kondisi medis atau fisik. Nih, lalu untuk domain perilaku dan lingkungan, mulai dari sikap, kepercayaan, lingkungannya secara fisik lingkungan seperti itu, juga akses terhadap makanan dan keamanan pangan itu seperti apa. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kalau di IDNT seperti itu ya. Jadi kalau nutrition ini terminologi untuk diagnosis gizi, mulai dari yang intake tadi NI, ini contohnya, ini untuk NC itu misalnya kesulitan menelan, lalu kalau yang NB tadi lingkungan dan perilaku itu misalnya kalau ada tabu atau pemahaman-pemahaman tertentu di masyarakat seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya, Bapak Ibu. Kita coba bagian problem atau masalahnya. Ini adalah contoh domain yang kita ambil, misalnya kelebihan asupan lemak. Ada etiologinya, ada sign simptomnya yang diambil dari data atau informasi yang sudah dikumpulkan sebelumnya saat pengkajian. Makanya kalau bisa dilihat kodenya ada FH seperti itu. Tapi kita tidak usah fokus pada kodenya, ini contoh. Jadi contohnya masalah kelebihan asupan lemak. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena ternyata ada kurangnya akses terhadap pilihan makanan sehat. Kok bisa bilang kurang? Kenapa? Ternyata didukung dari fakta bahwa ada data surveillance gizi yang menunjukkan ketergantungan terhadap makanan murah dan tinggi lemak. Seperti itu. Jadi problem yang jelas, penyebabnya itu juga kalau ngomong kata kurang, terbatas, lebih, seperti itu harus didukung dengan data pada sign and symptom, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, untuk domain klinik, ini contoh misalnya sama-sama masalahnya adalah kegemukan, obesitas. Penyebabnya apa? Sama nih, pengetahuan gizi dan pangan yang rendah serta kurang aktivitas fisik. Tapi ini sebagai contoh, bagaimana kita membedakan melakukan diagnosis gizi antara yang individu atau perseorangan dengan yang masyarakat, yang UKM. Nah, untuk masyarakat itu data pendukungnya pasti adalah data yang mewakili masyarakat. Jadi misalnya data demografi yang menunjukkan prevalensi nih. Jadi prevalensi ini secara umum. Seperti itu di masyarakat tersebut, di lingkungan tersebut, di daerah tersebut. Tapi kalau misalnya yang per individu, ya langsung saja datanya, data hasil BB per U atau IMT per U untuk si klien tersebut. Jadi jelas ya di sini perbedaannya, data penunjangnya. Yang berikut adalah domain perilaku atau lingkungan. Ini contoh yang kurang aktivitas fisik, masalahnya itu. Data apa yang diperlukan untuk menjawab etiologi dan sign symptom? Ternyata adalah
kurangnya atau terbatasnya akses lingkungan yang aman untuk beraktivitas fisik ditandai dengan jarang dan rendahnya durasi aktivitas fisik. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu tadi sudah sangat satu suara ya tadi ya, bahwa diagnosis gizi identifikasi untuk melakukan penetapan masalah atau identifikasi masalah yang komponennya ada problem, etiologi, sign and symptom, seperti itu. Oke, berikutnya intervensi gizi. Intervensi gizi ini tadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan diagnosis, tahu loh, kami sudah tahu masalahnya. Lalu bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan kondisi masalah tersebut? Makanya diperlukan intervensi gizi. Nah, untuk strategi intervensi sendiri, ini dibagi menjadi 4. Jadi, mulai ada domain intervensi terkait penyediaan makanan atau zat gizinya sendiri, lalu ada edukasi gizi, ada konseling gizi, lalu yang terakhir ada koordinasi pelayanan gizi. Jadi kalau untuk penyediaan makanan atau gizi, ini contohnya yang biasa dilaksanakan di puskesmas, misalnya pemberian PMT, ada suplementasi vitamin A, lalu ada fortifikasi pangan juga yang diawasi puskesmas, lalu penyediaan makan di sekolah, lalu untuk edukasi dan konsultasi pasti ada dengan didukung alat bantu, misalnya poster atau aplikasi online, atau misalnya wadah pendukungnya adalah WhatsApp grup dengan ibu-ibu di sekecamatan atau sedesa seperti itu. Lalu untuk koordinasi pelaksanaan gizinya, ada kemarin sudah dijelaskan sangat detail oleh Pak Anung bagaimana pentingnya koordinasi dan kemitraan lintas sektor, lintas profesi, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu diagnosisnya, biasanya karena saat pengkajian kita mempunyai data banyak, lalu saat kita meramu menjadi diagnosis gizi itu tidak hanya satu diagnosis yang muncul, maka sebelum kita melakukan intervensi, kita harus menentukan prioritas dulu. Diagnosis mana yang kita prioritaskan, yang diprioritaskan oleh puskesmas. Nah, ini prioritas sendiri harus berdasarkan data dukung dan dasar yang jelas. Tidak boleh hanya berdasarkan asumsi atau ini atas perintah presiden, misalnya seperti itu. Kalau hanya itu dasarnya, itu tidak dibenarkan, tapi harus ada data-data pendukung yang relevan dan jelas, seperti itu. Lalu menetapkan fokusnya, misalnya targetnya itu siapa, lalu setelah itu baru ditetapkan bagaimana rencana dan strategi intervensi. Tapi setelah kita tahu strateginya pun kita harus tuliskan tuh, tetapkan berapa lama intervensinya, siapa targetnya, sumber daya apa saja yang dibutuhkan, bagaimana keterlibatan dari masyarakat dan tokoh-tokohnya, lalu bagaimana cara mengkomunikasikan intervensi sehingga intervensi ini dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Seperti itu. Nah, ini perlu diingat bahwa dalam menyusun intervensi, tujuan intervensi itu ditetapkan dari problem yang telah
kita buat, Bapak Ibu buat dalam diagnosa gizi. Sedangkan untuk cara atau strategi melakukan intervensinya itu, Bapak Ibu susun atau idenya itu, dasarnya itu dari etiologi pada diagnosis gizi. Sehingga sangat ditekankan di sini bahwa diagnosis gizi yang tepat itu akan menghasilkan intervensi gizi yang tepat. Jadi, nah ini kalau rinciannya, apa saja kalau melakukan perencanaan program itu intinya isinya harus bagaimana, ini sudah dijelaskan Bu Helda di video conference sebelumnya terkait manajemen program atau proyek yang berkaitan dengan rencana tindak lanjut juga. Ini jadi dasar terkait manajemen program itu juga menjadi penting dalam proses penyusunan intervensi gizi. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya contohnya terkait anemi yang tinggi di Puskesmas A, tujuannya ingin menurunkan dari 40% menjadi 20% dalam 5 tahun. Jadi tujuan itu harus spesifik dan terukur, harus smart. Kemarin ya. Lalu kalau misalnya tujuannya sudah ada, gimana nih cara intervensinya? Strateginya seperti apa? Karena etiologinya adalah rendahnya konsumsi sumber protein hewani, maka ada beberapa strategi. Contohnya pemberian makanan, edukasi, koordinasi asuhan gizi. Jadi strategi itu harus mengatasi akar masalah atau penyebab di etiologi. Nah, lalu sign simptomnya buat apa? Kan ada PES tadi di diagnosis. Sign simptomnya itu menjadi salah satu indikator yang kita gunakan dalam rencana monitoring dan evaluasi. Seperti itu. Nah, untuk evaluasi sendiri pasti menggunakan berdasarkan tujuannya. Kita masuk ya bagian monitoring dan evaluasi. Jadi intinya adalah mengukur keberhasilan dari intervensi gizi yang sudah diimplementasikan, dilaksanakan di masyarakat. Seperti itu. Untuk domain dari Monas sendiri ada antropometri, biokimia, fisik, dan asupan. A, B, C, D. Itu. Jadi kalau misalnya kita akan mengukur outcome ini keluaran itu kita dasarnya adalah tujuan dari program sendiri. Seperti itu. Karena sifatnya jangka panjang dan biasanya di luar kontrol kita dalam melakukan intervensi. Sedangkan dalam pelaksanaannya kita juga perlu punya indikator-indikator tadi. Indikator-indikator itu didapat dari strategi intervensi. Jadi turunannya itu etiologi, diturunkan menjadi strategi intervensi, dan pada saat monitoring itu menjadi indikator dalam proses monitoring intervensi. Contohnya, misalnya kita tujuannya menurunkan prevalensi anemi ibu hamil sekian persen selama sekian tahun, dan untuk tujuannya sendiri meningkatkan asupan TTD ibu hamil sekian persen. Nah, mungkin salah satu strateginya itu pemberian pengetahuan ke ibu hamil tentang TTD, makanya ada indikator pengetahuan ibu hamil, indikatornya adalah pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya TTD itu meningkat sekian persen, misalnya. Nah, indikator-indikator dan tujuan ini perlu ditentukan kriteria, sehingga kita tahu nih saat melakukan monitoring dan evaluasi apakah
indikator dan tujuan yang telah kita tetapkan itu tercapai atau tidak. Misalnya untuk pengetahuan ibu hamil tadi, ingin meningkat skornya dari misalnya 6, untuk mencapai rata-rata skor 90, itu kriteria berhasilnya. Tapi ternyata saat dilakukan monitoring bulan ke-6, pengetahuan ibu hamil terkait TTD itu skornya rata-rata baru 80. Oh, berarti program untuk strategi untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil terkait TTD ini masih perlu digencarkan, seperti itu. Jadi tadi kita mulai dari pengkajian gizi, diagnosis, intervensi, hingga monitoring evaluasi. Tapi setelah dilakukan MONEF, kita perlu menyimpulkan apakah masalah gizi yang kita tetapkan dalam diagnosis gizi tadi sudah selesai atau malah belum selesai, bahkan memburuk. Kalau belum, kita perlu melakukan pengkajian ulang. Lalu kita perbaiki lagi diagnosisnya, perbaiki lagi intervensinya, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya masalah A tadi sudah selesai, kita bisa melakukan pengkajian ulang kembali untuk masalah gizi lain yang ada di wilayah kerja puskesmas Bapak Ibu sekalian. Ini contoh, ini dari penugasan di OTTGM tahun 2020. Sama untuk tugas 1 masih terkait pengkajian dan diagnosis pada masalah gizi ibu dan anak di masyarakat dengan menggunakan data yang ada di puskesmas, tapi saat itu karena ada COVID, jadi kita menambahkan disesuaikan dengan strategi pengkajian saat kondisi tanggap darurat COVID. Jadi ini contoh jawaban dari salah satu puskesmas. Jadi benar-benar untuk pengajian A, B, C, D semuanya di data satu-satu mulai dari WOSTING, BGM, cakupan ND, laboratorium ternyata di puskesmas tersebut tidak ada data pendukung laboratoriumnya. Lalu untuk klinisnya ada ternyata didapatkan data. Lalu untuk lewat gizinya menggunakan data SDT kabupaten, lalu ada cakupan vitamin A, ada PISPK, lalu ada data puskesmas sendiri terkait akses pangan yang terganggu saat musim kemarau, lalu ada riwayat lain terkait DS, diare, dan data-data tersebut. Lalu muncullah 2 diagnosis gizi. Sama-sama terkait balita kurus, tapi ternyata penyebabnya itu berbeda. Yang satu terkait dengan kurangnya pengetahuan, dan keterbatasan daya beli. Yang satunya itu yang satu pengetahuan tentang pola asuh dan daya beli, yang satunya pengetahuan tentang pola makan dan akses pasienkes. Gitu. Nah, ini didukung dengan sign and symptom. Nah, tapi ada jawaban yang kurang tepat karena masih ada yang mengisi data kasus individual seperti itu menggunakan data rekam medis dan wawancara. Lutpan. Berapa kilo? Hah? Ya, baik. Saya lanjutkan. Jadi, masih ada yang menggunakan data rekam medis dan wawancara pasien. Jadi, ini karena ini individual kurang tepat, karena pada pelatihan ini kita berfokus pada pedime di masyarakat, di level masyarakat, sehingga datanya juga data seperti ini nih. Jadi, contoh sumber data yang digunakan pada saat itu ada profil puskesmas, SDT 2014, PISPK, dan observasi masyarakat. Baik, jadi ini simpulannya adalah proses asuhan gizi itu metode untuk memecahkan masalah
yang perlu yang secara terstruktur, sistematis, dan memerlukan kita untuk berpikir kritis dan dituliskan dengan bahasa terstandar, tapi dengan catatan bahasa standar yang disusun oleh Komite Standar Bahasa NCP itu ditujukan terutama untuk proses asuhan gizi perseorangan, sehingga jika Bapak Ibu melakukan PAG atau tata laksana gizi bagi masyarakat dan tidak menemukan kode yang sesuai dengan yang ada di IDNT, menurut saya pribadi tidak masalah karena memang belum ada panduan baku atau standar bahasa baku untuk melakukan proses asuhan gizi di masyarakat, sehingga kita mengadopsi dari yang IDNT perseorangan, seperti itu. Nah, kita juga dalam proses asuhan gizi ini bertujuan untuk melakukan penanganan masalah gizi di masyarakat, sehingga sangat penting untuk mempertimbangkan kekhasan masalah gizi pada berbagai kelompok usia, sehingga tadi dasar pengetahuan dan keterampilan dietetik untuk setiap masalah gizi maupun setiap kelompok usia itu menjadi penting agar kita tercapai outcome peningkatan dan pemeliharaan status gizi yang optimal. Baik, itu saja dari saya mewakili narasumber hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Daeng, moderator. Ke Mbak Daeng, silahkan. Terima kasih Kak Sari atas penjelasan materinya. Sebelumnya saya mau menjelaskan lagi tentang tata tertib agar peserta diharapkan bergabung ke dalam Zoom tepat waktu. Direkomendasikan untuk menggunakan headphone selama video conference berlangsung dan dapat menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Selama paparan materi dan saat sesi tanya jawab dapat mengaktifkan kamera dan mengatur mode mute pada mikrofon. Lalu, peserta dapat bertanya melalui G-form yang sudah disediakan pada chat Zoom dan link absen akan diberikan pada akhir sesi acara. Untuk selanjutnya, kita akan membuka sesi diskusi. Untuk sesi diskusi, ada yang mau bertanya secara raise hand dulu sebelum saya lihat yang dari form. Untuk sesi diskusinya tidak dibatasi ya, ini juga bisa bertanya terkait dengan tugas yang telah diberikan. Apalagi tadi adalah contoh untuk tugas akhir atau rencana tindak lanjut yang terkait dengan PDIME. Untuk yang tugas 3-nya itu terkait dengan monitoring dan evaluasi, untuk tugas akhirnya terkait dengan PDIME yang sudah dapat peserta atau Bapak Ibu sekalian lihat pada di MOC. Untuk peserta yang di Zoom kali ini, ada yang mau bertanya secara langsung, bisa raise hand. Ini ada Ibu Rahmawati ya. Bisa di-unmute. Oke. Iya Bu, saya ingin menanyakan misalnya ada masalah gizi, misalnya untuk ibu hamil, ada permasalahan yaitu misalnya kek sama anemi. Untuk diagnosa gizi itu dijadikan satu atau sendiri-sendiri ya Bu. Terima kasih. Mohon ini berarti dijawab Ibu nih, Bu. bertanya terkait tugasnya Ibu ya. Nggih. Oke. Iya. Baik, saya persilakan Kak Sari untuk dapat menjawab. Ya, terima kasih Bu Rahmawati atas pertanyaannya. Jadi mungkin ini sangat menarik gitu ya pertanyaannya. Terlepas dari penugasan atau digunakan sehari-hari dalam tugasnya di puskesmas, sebenarnya melakukan diagnosis gizi itu satu problem, satu PES.
seperti itu. Jadi kalau misalnya problemnya tadi ada 2, anemia dan KEK, berarti anemia dulu, dicari penyebabnya dan tanda dan gejalanya apa, dibuat satu kalimat untuk diagnosis gizi, lalu untuk KEK tadi juga dibuat lagi problemnya KEK, lalu penyebabnya apa saja, lalu tanda dan gejalanya apa saja, seperti itu. Nah, nantinya itu silakan Bapak Ibu melakukan prioritisasi. Jadi untuk prioritisasi banyak caranya, biasanya ada yang pakai menggunakan scoring, urgensi, lalu silakan pakai alat bantu yang biasa digunakan. Ya, makasih Bu. Terima kasih. Bagaimana Ibu Rahmawati, sudah jelas? Ya, sudah jelas. Sudah jelas ya. Baik, untuk peserta lainnya ada yang mau bertanya kembali dengan raise hand. Oke, ada Bapak Bambang Susatyo ya. Bapak Bambang. Ya. Ya. Terima kasih. Jelas ya, Bu, suara saya, Mbak? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Mbak Sari, saya ini Mbak, menarik sekali saya ikut ini pelatihan petugas gizi ini oleh Syamil. Ini Mbak, saya tuh pernah ikut ini Mbak, diundang di pelatihan ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, mengundang narasumbernya itu ya. Nah, terima kasih. Intinya gini Mbak Sari, problem sekarang untuk mengatasi stunting itu kan itu menurut narasumber itu dokter spesialis anak Pak siapa lupa saya, tapi bagus sekali. Intinya untuk mengatasi stunting itu kita jangan terlena angka stuntingnya saja. Kalau angka stunting bisa turun, tapi kenyataan wake falternya tinggi gitu Mbak Sari, kan itu juga problem. Misalnya seperti kasus di Batangan itu bulan Februari kemarin Mbak Sari, tahun 2023 itu wake falteringnya yang berat badan kurang, sudah 2 kali penimbangan itu sebanyak ada 268 Mbak Sari, 268 berat badan kurang. Terus yang stuntingnya satu kecamatan Mbak Sari 110 dan gizi kurang dan buruknya itu 218. Itu data bulan Februari kemarin tahun 2023. Nah, yang ingin saya tanyakan Mbak Sari, intervensi yang tepat itu seperti apa? Soalnya yang sudah kita lakukan dari Puskesmas Batangan itu ini semacam program untuk edukasi isi piringku, edukasi PMBA dan CFC Mbak Sari, pos pemulihan gizi. Mungkin dari Mbak Sari atau tim Syamil ada intervensi yang bagus buat menurunkan wake faltering itu Mbak Sari. Soalnya kan itu juga sangat berbahaya untuk kedepannya. Ya gitu aja Mbak Sari dari pertanyaan dari saya, mungkin bisa untuk bekal saya dalam melaksanakan asuhan gizi di masyarakat, terutama di wilayah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Bambang. Iya, terima kasih juga Mbak Daeng. Menarik sekali bahwa dan sangat membuka mata bahwa dan mengingatkan kita sebenarnya bahwa saat ini memang sangat digencarkan program stunting gitu. Tapi karena kita mengejar target itu, tidak jarang kita juga melupakan masalah-masalah gizi lain yang bisa muncul bersamaan atau menjadi terlewatkan gitu. Karena kita mungkin fokus secara institusi itu fokusnya pada stunting saja. Nah, jadi tadi makanya perlu tadi seperti yang saya sampaikan untuk Ibu Rahma tadi, bahwa
diidentifikasi saja dulu pada saat pengkajian itu semua masalah gizi, semua data itu digali, dicatat, lalu diverifikasi, diinterpretasikan kembali sehingga tadi muncul stunting, lalu muncul growth filtering, lalu bisa wasting dan lain sebagainya. Semua problem yang muncul itu tadi dibuat PS-nya, lalu dilakukan prioritisasi. Jadi biasanya mungkin saya share di sini contoh yang digunakan Kemenkes ya. Saya izin share screen sebentar. Ini adalah contoh. Ini contoh indikator yang digunakan untuk menentukan masalah gizi mana yang diprioritaskan di puskesmas dan wilayah kerja tersebut. Seperti itu. Jadi mulai dari urgensinya, apakah masalah gizi ini urgent atau tidak, lalu keseriusannya, lalu apakah perkembangan masalah ini, apakah masalah gizi ini kalau misalnya kita tunda penanganannya, ada risiko untuk berkembangnya lebih cepat di tahun berikutnya atau di periode kerja berikutnya, seperti itu. Jadi kalau perkembangannya lambat berarti di sini akan nilainya kecil, kalau perkembangannya cepat berarti skornya akan lebih besar, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh alat bantu untuk menentukan prioritas tadi, sehingga dari prioritas tadi kita misalnya di daerah di wilayah kerja puskesmas Bapak itu prioritas pertamanya menjadi yang weight filtering tadi Pak, karena yang secara angka ya, saya tidak tahu prevalensinya atau proporsinya, tapi kalau secara angka Bapak sebutkan tadi kan itu paling besar seperti itu, sehingga menjadi prioritas utama puskesmas, dan itu yang perlu dikomunikasikan dan dijadikan bahan kolaborasi dan kerjasama dengan lintas sektor juga, karena masalah gizi tidak hanya stunting yang lintas sektor, tapi banyak masalah gizi lainnya, atau bahkan hampir semua masalah gizi itu lintas sektor dan lintas profesi. Dari sini mungkin saya mengundang Bu Helda atau Ibu Laras dari Semerekon untuk menambahkan. Silakan Bu Helda untuk sharing mungkin pengalaman dari Rekon, karena Rekon juga ada sekolah binaan seperti itu. Silakan. Izin Sari menambahkan. Selamat pagi Pak Bambang, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Memang benar sekali ya, kalau kita melihat kejadian stunting itu kan tidak tiba-tiba anak menjadi stunting, tapi biasanya didahului dengan salah satu tandanya adalah dengan adanya kejadian well faltering. Jadi di mana berat badan anak ini tidak meningkat gitu ya pada saat bulan penimbangan setiap bulannya. Nah, jadi ini juga hal yang perlu memang kita perhatikan, bahwa untuk mencegah stunting salah satunya adalah kita memastikan anak melakukan pemantauan rutin begitu ya, dalam hal ini mendatangi posyandu setiap bulannya, sehingga bisa terukur apakah ada tanda-tanda gejala awal, yaitu adanya penurunan atau tidak adanya peningkatan berat badan. Nah, lalu tadi pertanyaan kedua Pak Bambang menanyakan apa sih kira-kira strategi lainnya begitu ya Pak ya yang bisa dilakukan dalam upaya pencegahan ini. Nah, ini saya coba memperkenalkan apa yang sudah dikembangkan oleh Simiorekfon, adalah salah satunya pengembangan panduan gizi seimbang berbasis pangan lokal. Jadi seperti kita ketahui kan, khususnya untuk anak balita, pesan PMBA mungkin teman-teman sudah banyak melakukan program begitu ya Pak ya, sudah ada pelatihan-pelatihan tenaga kesehatan untuk PMBA, kelas-kelas ibu balita untuk penguatan PMBA. Nah, ini ada salah satu materi edukasi yang bisa dijadikan penguatan pesan PMBA karena sudah dispesifikkan sesuai dengan permasalahan lokal dan potensi pangan lokalnya, sehingga pada saat kita memberikan edukasi gizi khususnya PMBA ini untuk anak balita, bisa pesannya lebih khusus, bisa lebih spesifik gitu. Nah, ini Pak Bambang dan teman-teman
peserta bisa mengakses materi edukasi PGSPL, kami menyebutnya Panduan Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal di website Simeo Rekfon. Sudah tersedia baik leaflet maupun materi posternya bisa dimanfaatkan. Ini menjadi penguat dari pesan PMBA. Jadi tidak menggantikan, tidak menjalankan hal yang berbeda, tapi menjadi pesan penguat gizi sehingga bisa membantu anak-anak untuk tadi terjaga asupan gizinya sehingga kejadian weight faltering ataupun adanya tidak naik berat badan ini bisa juga kita cegah. Mungkin ini Pak Bambang tambahan dari saya. Terima kasih Mbak Sari. Terima kasih Bu Indria, Mbak Sari. Ya, sama-sama Pak Bambang. Ya, terima kasih Mbak Laras. Saya kembalikan ke moderator, Daeng. Terima kasih Kak Laras, Kak Sari. Pak Bambang sudah terjawab ya. Selanjutnya akan kita buka sesi pertanyaan yang dari Cipom. Bagi slide-nya bisa di-share screen. Baik, pertanyaan dari Bapak Riki. Masalah gizi di lapangan terkait ibu dan anak, yaitu dari setiap kasus yang muncul, baik itu gizi buruk, kurang, balita kurus adalah anak tersebut lahir dari ibu yang masih belia dan putus sekolah. Sudah cukup sering kami melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah mengenai seks bebas, stunting, dan kesehatan reproduksi. Namun selama masa kehamilan, mereka tertutup ke siapapun karena malu, dan setelah anaknya lahir dengan kondisi BBLR, barulah mereka berobat ke puskesmas, dan akhirnya menjadi temuan kasus baru. Hal ini cukup membuat pusing, terkhususnya saya sebagai tugas gizi. Metode pencegahan apa lagi yang harus dilakukan dan kerjasama dengan sektor, apalagi yang bisa dilibatkan? Mungkin kesimpulannya adalah metode yang digunakan untuk pencegahan kasus seperti ini nanti ke depannya gimana? Untuk Pak Sari bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih, Daeng. Terima kasih juga Pak Riki ya. Semoga tidak salah menyebut. Jadi, ini juga menarik sekali bahwa ternyata dan sangat baik sekali bahwa sudah jelas salah satu faktor besar yang penyebab yang menjadi proporsi besar dalam masalah gizi di wilayah kerja puskesmas Bapak adalah sudah teridentifikasi seperti itu ya. Nah, memang kalau misalnya pertanyaannya adalah kerjasama dengan sektor apa lagi, seperti itu. Kalau misalnya dibaca dari informasi di sini berarti target yang sudah dilakukan itu adalah ke sekolah. Nah, sekolahnya ini ke siapa? Ke semua siswa, siswi, atau juga ke gurunya, atau juga ke orang tuanya, seperti itu. Karena sebagai contoh, kalau misalnya kita merujuk pada definisi warga sekolah itu berarti semua yang berkaitan dengan sekolah, mulai dari siswa-siswinya, dari gurunya, kepala sekolahnya, yayasan kalau misalnya memang itu swasta, dan termasuk orang tuanya atau wali murid, seperti itu. Sehingga edukasi terkait hal-hal ini kalau misalnya hanya diberikan kepada siswanya, tapi lingkungan di mana siswanya itu tumbuh dan beraktivitas itu tidak diedukasi atau tidak dikuatkan, maka seperti kurang kuat seperti itu. Untuk membentengi atau membentengi hal-hal tadi seperti itu. Dan misalnya kerjasama dengan siapa lagi di daerah Bapak itu, apakah ada tokoh agama atau tokoh masyarakat yang
dituakan atau dihormati. Itu bisa kita lakukan komunikasi atau kolaborasi dengan tokoh masyarakat tersebut. Bapak melakukan edukasi ke beliau-beliau yang dianggap penting oleh orang tua maupun oleh anak-anak siswa-siswinya tersebut, dan lalu si tokoh masyarakat atau tokoh agama tersebutnya lah yang juga Bapak Ibu gandeng pada saat melakukan penyuluhan. Selain itu mungkin edukasi terkait seks bebas, stunting, dan kesehatan reproduksi itu mungkin akan menjadi lebih nyaman buat siswa-siswi untuk berdiskusi atau curhat dengan Bapak Ibu sebagai penyuluh, misalnya siswa sendiri, jadi ada diskusi terpisah seperti itu. Dan mungkin karena kita masih ada budaya ketimuran, jadi mungkin agak merasa bahwa edukasi tentang seks bebas, kesehatan reproduksi itu hal-hal yang tabu, sehingga perlu dicek juga apakah ada faktor-faktor lingkungan yang perlu Bapak gali lagi sebagai tanda dan gejala tadi, gitu kan? Karena kalau misalnya anak lahir dari ibu yang masih belia putus sekolah, ini kan bagian etiologinya ya. Kita cek lagi sign symptomnya itu apa saja. Nah, itu nanti yang kita olah sehingga keluar strategi-strategi yang lebih tepat. Seperti itu. Mungkin di sini Bu Helda ada tambahan? Udah cukup sih Sari sebetulnya, cuma mungkin menambahkan aja bahwa ini pertanyaan ini tentunya berkaitan dengan materi untuk interprofesional dan intersektoral collaboration yang sudah disampaikan oleh Dr. Anung di pekan yang lalu nih Bu. Memang sebagaimana disampaikan di awal-awal, stunting itu berhubungan dengan banyak sekali hal dan banyak sekali pengampu atau pengampu kepentingan ya, stakeholders gitu. Jadi memang pusingnya di ibu karena atau bapak ya Pak Riki gitu ya, karena yang menjadi pengukurnya adalah atau indikatornya ada di sektor kesehatan, tetapi penyebabnya itu sebetulnya panjang sekali, banyak sekali, sehingga penanganan stunting itu memang harus dikembalikan kepada kerjasama interprofesional dan intersektoral. Seperti itu ya, Sari ya, mungkin. Terima kasih Bu Helda atas tambahannya. Saya kembalikan ke Daeng lagi sebagai moderator. Terima kasih Bu Helda dan Kak Sari. Untuk slide, sebelum tidak ada pertanyaan lagi, kalau yang di Zoom ada yang mau bertanya kembali, bisa raise hand. Sepertinya sudah pada paham semua nih Kak. Untuk yang di Zoom, oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya, paham semua. Sebelum saya tutup untuk materi kali ini, bisa jangan dulu untuk keluar dari Zoom ya Bapak dan Ibu, kita akan foto bersama terlebih dahulu, bisa tolong untuk menyalakan kameranya. Sebentar Mbak Daeng, mungkin ada satu yang di chat ini terkait IDNT dalam bahasa Indonesia. Izin menjawab sebentar. Jadi untuk IDNT sendiri yang resmi menggunakan bahasa Inggris ada di website Eat Right, itu versi terbaru tahun 2017. Cuma memang secara di Indonesia sendiri
dari Kemenkes belum ada translasi bahasa Indonesia yang resmi, jadi biasanya memang rumah sakit itu melakukan translasi sendiri untuk IDNT dan saya kurang tahu apakah setiap rumah sakit itu me, apa ya, memilih melakukan translasi itu berkala sesuai dengan update IDNT karena contoh sebelum versi tahun 2017 ini ada versi 2015 gitu. Tapi ada juga rumah sakit yang masih menggunakan IDNT yang ditranslasikan itu mereka terbitkan tahun 2012 seperti itu. Jadi memang mohon maaf sekali akses IDNT translasi resmi bahasa Indonesia di Indonesia itu masih terbatas di rumah sakit karena memang penggunaannya, fungsi utamanya biasanya untuk perseorangan. Sehingga kalau Bapak Ibu punya, silakan di-share kepada teman-teman sehingga bisa dimanfaatkan juga bersama-sama. Dan menurut saya kalau misalnya belum ada yang paling update pun, karena kita melakukan proses asuhan gizinya ini di level masyarakat, jadi tidak masalah menggunakan versi yang lama, insya Allah masih relevan, hanya saja memang kalau misalnya ada yang tidak terwakili gitu oleh kode-kode yang ada, itu silakan Bapak Ibu tuliskan saja apa adanya agar lebih mudah dimengerti, seperti itu. Karena tujuannya agar proses asuhan gizi ini terdokumentasi secara sistematis, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat yang sudah Bapak Ibu kerjakan tahun lalu, misalnya sebelumnya untuk perbaikan evaluasi tahun ini, itu gampang, mudah untuk melacaknya seperti itu. Itu saja Mbak Daeng. Terima kasih. Terima kasih Kak Sari. Untuk di chat Zoom ini sudah di-share oleh Kak Sari dan Kak Rifki terkait akses untuk bahan intervensi penguat PMBA yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Laras. Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya dengan link yang sudah di-share di Zoom. Ada yang mau bertanya kembali? Tidak ada ya. Baik, saya simpulkan terlebih dahulu. Untuk video conference kelima ini akan nanti di-share juga di MOC. Jadi bagi yang ketinggalan atau pengen menontonnya kembali, bisa dicek secara berkala di MOC dan pasti akan ketika sudah di-upload akan di-share oleh moderator masing-masing kelompok. Untuk pembahasan kali ini terkait PDIME atau ADIME secara kalau terkenalnya adalah dengan PAP atau dengan NCP. Nah, itu ada 4 tahap, mulai dari pengkajian, diagnosis atau intervensi, dan monitoring evaluasi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Sari. Dan untuk setiap permasalahannya lebih baik ke arah prioritas, mana dulu yang diprioritaskan untuk dilakukan pemecahan masalahnya agar lebih mudah untuk melakukan rencana selanjutnya, seperti itu. Untuk link absen akan diberikan di akhir, nanti akan di-share screen juga. Sebelum itu kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk Bapak dan Ibu bisa menyalakan kameranya. Kita foto dulu ya. Bisa diaktifkan kamera semuanya.
Untuk selanjutnya, slide kedua, diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Slide selanjutnya, silakan dulunya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saja. Baik, saya tutup untuk video conference kali ini. Terima kasih pada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada video conference kelima kali ini. Untuk presensi sudah bisa di share di screen ya. Saya tutup. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.